Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmanindia Salsabila dengan NIM 24106060001 ingin menjelaskan tentang ilmu Al-Quran dan tafsir pada masa Nabi dan sahabat. Materi ini saya ambil dari materi Ustadz Ahmad Sarwi, LCMA. Nabi Muhammad SAW dan tafsir. Al-Quran adalah kalamullah. Tentunya Allah SWT pula yang tahu apa maksud dari isi Al-Quran. Dan selain isi teks ayatnya, Allah SWT juga menurunkan penjelasan isi Al-Quran tersebut juga. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Pada Quran surah Al-Qiyamah ayat 17-19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Tsumma inna 'alaina bayanah. Yang artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Tugas Nabi Muhammad terhadap Al-Quran. Tugas Nabi Muhammad terhadap Al-Quran tidak hanya menerima wahyu munazal saja, tetapi juga ditugaskan Allah untuk memberikan penjelasan bayanan atas maksud ayat-ayat tersebut. Apa yang keluar dari mulut Nabi saat menjelaskan Al-Quran adalah wahyu juga, meski redaksinya bukan teks Al-Quran. Wahyu dapat terbagi menjadi dua, yaitu wahyu yang bersifat formal atau biasa disebut Al-Quran, dan wahyu yang berupa penjelasan Nabi, yaitu hadis. Contoh tafsir langsung dari Nabi. Yang pertama ada tentang sholat wusta. Saat sahabat bertanya kepada Nabi tentang sholat wusta, Nabi menjelaskan bahwa sholat wusta adalah sholat asar. Tapi ada riwayat lain juga yang menyebutkan bahwa sholat wusta itu adalah sholat zuhur. Contoh yang kedua yaitu tentang zalim dan syirik. Ketika turun ayat tentang tidak mencampuri iman dengan kezaliman, banyak sahabat yang takut karena merasa sering zalim. Kemudian Nabi meluruskan bahwa zalim yang dimaksud di ayat tersebut yaitu adalah sifat syirik. Contoh yang selanjutnya yaitu al-maghdubi dan ad-dallin. Nabi pernah menyebutkan al-maghdubi yang dimurkai adalah Yahudi, dan ad-dallin atau yang sesat yang dimaksud adalah Nasrani. Contoh selanjutnya yaitu tentang al-quwah atau kekuatan. Nabi menafsirkan bahwa kekuatan dalam perang adalah ar-ramyu atau melempar atau memanah. Ada dua pendapat yang menjelaskan berapa banyak ayat yang ditafsirkan oleh Nabi. Untuk pendapat yang pertama, yaitu berkata bahwa Nabi menjelaskan seluruh 6.236 ayat. Pendapat tersebut didukung alasannya karena Al-Quran turun selama 23 tahun, dan pada jangka waktu selama itu, Nabi sangat cukup untuk membedah semua ayat satu persatu. Ibnu Taimiyah menyebut bahwa sisa hanya ayat riba yang belum sempat dijelaskan karena Nabi sudah hafal. Untuk pendapat yang kedua, itu menyebutkan bahwa Nabi hanya menjelaskan sedikit atau sebagian ayat saja. Alasannya karena banyak ayat yang sudah sangat jelas bagi sahabat karena mereka orang Arab asli, dan ayat tersebut
turun menjawab masalah yang sedang mereka alami saat itu juga. Tafsir di masa sahabat. Nabi pernah mendoakan Abdullah bin Abbas agar paham agama dan diajarkan tentang takwil atau tafsir. Hal ini merupakan bukti bahwa selain Nabi, itu juga boleh untuk menafsirkan Al-Quran. Sahabat punya otoritas tinggi karena mereka menyaksikan langsung suasana turunnya ayat atau asbabun nuzul. Penjelasan sahabat atau atsar menjadi bagian penting dalam ilmu tafsir. Permasalahan yang sering terjadi dalam tafsir ini yaitu yang pertama ada bahaya salah tafsir, munculnya paham takfiri atau gampang mengkafirkan orang karena salah memahami kata dolim atau tidak merujuk pada penjelasan Nabi. Yang kedua yaitu masalah terjemahan. Kitab tafsir terjemahan seringkali hambar atau hilang rasanya karena penerjemahannya bukan ahli tafsir. Jadi sering terjadi kesalahpahaman penafsiran. Agar permasalahan tafsir ini tidak terjadi, berikut adalah saran menurut Ustadz Ahmad. Orang Indonesia disarankan untuk membaca tafsir dari karya orang Indonesia asli, agar pemahamannya lebih nyambung dan paham akan ayat yang ditafsirkan. Contoh tafsir dari karya orang Indonesia asli yaitu ada tafsir Al-Azhar atau karya dari Buya Hamka dan tafsir Al-Misbah karya dari Quraish Shihab. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.